Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung antara harus fokus sama tugas kejuruan yang numpuk, diajakin nongkrong sama teman-teman, terus di rumah juga ada ekspektasi dari orang tua? Kayaknya butuh semacam buku panduan gitu ya buat ngatur semuanya. Nah, pas banget. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah konsep keren dari Islam yang bisa jadi kompas pribadi buat kamu. Pasti sering kan ngalamin dilema kayak gini. Malam ini mending ikut teman-teman mabar sampai pagi, padahal besok ada ujian praktek yang penting banget. Pusing kan? Nah, kerangka berpikir yang bakal kita pelajari ini, Al-Kuliyatul Khamsah, itu gunanya buat ngebantu kita nimbang mana sih yang harus didahulukan. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita bakal mulai dari apa sih buku panduan ini, terus kita bedah 5 prioritas utamanya, dan yang paling seru, gimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai pelajar. Udah siap? Yuk kita mulai! Jadi, apa sih sebetulnya Al-Kuliyatul Khamsah ini? Namanya emang kedengaran agak berat dan asing ya, tapi tenang-tenang, intinya itu super praktis dan gampang banget buat dipahamin. Anggap aja ini adalah 5 pilar buat kita ngambil keputusan yang lebih bijak. Gampangnya gini, ini adalah 5 hal paling berharga yang wajib kita jaga dalam hidup menurut ajaran Islam. Konsep ini bantu kita jawab pertanyaan penting. Apa sih yang paling utama? Tujuannya apa? Supaya hidup kita itu bisa mendatangkan kebaikan atau maslahat dan kita bisa terhindar dari hal-hal yang merusak atau mafsadat. Nah, ini yang bikin konsepnya makin keren. 5 prinsip ini tuh nggak ditaruh sembarangan loh. Mereka punya urutan prioritasnya, kayak piramida gitu. Mana yang paling puncak, mana yang jadi pondasinya. Yuk kita lihat. Ini dia piramida prioritasnya menurut ulama besar Imam Al-Ghazali. Di puncak paling atas ada agama. Ini fondasi dari segalanya. Terus di bawahnya ada jiwa, baru akal, dan seterusnya. Jadi logikanya gini, kamu nggak bisa menjaga akal alias nggak bisa mikir jernih kalau jiwa atau kesehatanmu keganggu. Dan kamu nggak akan bisa menjaga jiwamu dengan baik kalau pondasi agamamu goyah. Semuanya itu saling nyambung. Oke, sekarang kita coba zoom in ke 3 puncak piramida tadi. Iman, jiwa, dan akal. 3 hal ini tuh inti dari kesejahteraan kita, apalagi sebagai pelajar. Gimana sih bentuknya dalam keseharian kita? Prioritas nomor 1, menjaga agama. Atau hifdzu ad-din. Ini bukan cuma soal sholat dan puasa aja ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang punya kenapa di dalam hidup. Tahu tujuan utama kita apa? Jadi, pas kamu lagi capek-capeknya belajar, kamu sadar kalau tujuannya bukan cuma buat dapat nilai bagus, tapi ini adalah cara kamu beribadah dan jadi orang yang bermanfaat. Dan ayat ini tuh, wow, benar-benar jadi pengingat utama kita. Kalau kita punya tujuan yang lebih besar dari sekedar urusan sekolah atau popularitas, kita jadi punya kekuatan ekstra pas lagi menghadapi masalah. Inilah yang bikin kita nggak gampang nyerah. Lanjut, menjaga jiwa atau hifdzu an-nafs. Ini penting banget guys. Islam itu sangat menghargai kehidupan, bukan cuma fisik, tapi juga mental. Artinya, kita wajib hindarin tawuran atau coba-coba narkoba. Tapi artinya juga kita harus peduli sama kesehatan mental kita. Jauhi bullying, baik jadi korban maupun pelaku. Dan jangan ragu cari bantuan kalau merasa stres berat. Lihat deh, betapa luar biasanya ayat ini. Menyelamatkan 1 nyawa aja itu nilainya setara kayak menyelamatkan seluruh umat manusia. Jadi, pas kamu bantu temen yang lagi dibully atau sekedar nemenin temenmu pulang biar selamat, itu adalah sebuah tindakan yang nilainya besar banget di mata Islam. Prioritas ketiga, menjaga akal atau hifdzul akal. Ini adalah anugerah super canggih dari Allah yang bedain kita dari makhluk lain. Buat kamu sebagai pelajar, akal ini tuh aset utama. Ini modal kamu buat belajar, buat berkarya, buat berpikir kritis. Nah, menjaga akal itu ada 2 cara. Pertama, aktif kasih nutrisi yang baik, misalnya fokus belajar di sekolah, ikut seminar, atau baca buku. Kedua, lindungi dari racun, kayak berita bohong alias hoax, konten negatif di media sosial, atau hal-hal seperti minuman keras yang jelas-jelas bisa merusak kemampuan kita buat berpikir jernih. Oke, dari 3 puncak tadi, sekarang kita lihat 2 fondasi di bawahnya. 2 prinsip terakhir ini jadi dasar buat masyarakat dan masa depan kita, yaitu soal keluarga dan harta. Prinsip keempat adalah menjaga keturunan, atau hifdzu an-nas. Ini bukan sekedar soal punya anak loh, tapi lebih luas lagi, yaitu menjaga kehormatan dan kelangsungan keluarga yang sehat. Inilah kenapa Islam sangat mendorong pernikahan sebagai jalan yang terhormat dan melarang pergaulan bebas yang berisiko merusak tatanan keluarga.
Hadis ini ngasih kita panduan yang jelas banget, terutama buat anak muda. Tujuannya adalah untuk membangun keluarga dengan cara yang benar, yang bisa melindungi kita sebagai individu dan juga masyarakat dari berbagai masalah sosial. Dan yang terakhir, di dasar piramida adalah menjaga harta atau hifdzu al-mal. Nah, ini dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan cuma soal jadi kaya raya ya, tapi tentang gimana cara kita dapat dan gunain rezeki, entah itu uang jajan, hasil magang, atau untung dari jualan online dengan cara yang halal dan adil. Islam itu seimbang banget. Ayat ini nyuruh kita buat kerja keras, cari karunia Allah setelah kita selesai ibadah. Tapi ada aturannya, dilarang keras nipu waktu jualan, dilarang nyuri atau terlibat riba. Intinya, carilah rezeki yang berkah, bukan cuma sekedar banyak. Oke, teorinya kita udah dapet nih, kelima prioritas tadi. Tapi pertanyaannya, gimana cara prakteknya sehari-hari? Nah, para ulama ngasih kita dua metode yang simple. Ada dua cara, proaktif dan defensif. Gampangnya gini, proaktif itu kita melakukan sesuatu buat membangun dan memperkuat kelima hal tadi. Defensif itu kita pasang tameng buat melindunginya dari bahaya. Dua-duanya sama pentingnya. Yuk kita lihat contohnya. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas. Coba lihat kolom proaktif. Itu adalah hal-hal positif yang harus kita kejar. Untuk menjaga akal, ya kita belajar. Untuk menjaga harta, ya kita kerja. Terus di kolom defensif, itu adalah batasan-batasan yang Islam tetapkan sebagai pagar pengaman. Aturan ini ada untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Fokus kita sebagai individu tentunya adalah di sisi proaktifnya. Jadi kesimpulannya, Al-Kulliyatul Khamsah ini bukan cuma teori yang ada di buku. Ini adalah semacam GPS yang praktis buat hidup kamu. Dengan paham prioritas ini, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kamu bisa bikin keputusan yang lebih cerdas, yang bakal ngebawa kamu kesuksesan. Bukan cuma di sekolah, tapi di dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita selesai, coba deh renungkan sebentar. Lihat kehidupan kamu sekarang. Dari kelima prinsip ini, kira-kira mana ya yang paling butuh perhatian lebih darimu saat ini? Mungkin kamu lagi perlu banget fokus jaga kesehatan fisik dan mental. Atau mungkin kamu harus lebih serius menjaga akal dari gangguan medsos biar bisa maksimal belajarnya. Apapun itu, semoga bahasan kali ini bisa jadi langkah awal buat kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menyimak.